Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pengumpulan zakat? Hari ini, kita bakal bedah tuntas buku Saku Amil, sebuah panduan profesional yang mengubah cara kita melihat amal. Ini bukan lagi sekedar memberi, tapi sebuah sistem yang dikelola secara profesional. Yuk, kita lihat lebih dalam sebuah profesi penting yang jarang banget dibahas ini. Nah, sumber kita kali ini adalah panduan pelatihan resmi dari Porozo Institute. Mereka inilah yang mencetak para profesional zakat bersertifikat. Dan ini poin kuncinya, kita nggak lagi ngomongin soal pekerjaan sukarela ya. Ini adalah sebuah karir, sebuah profesi yang butuh keahlian, standar, dan tentu saja sertifikasi. Ini nih pertanyaan utamanya. Kita semua tahu kan pentingnya beramal, tapi apa kita pernah berhenti sejenak buat mikirin sistem di baliknya? Apa aja sih yang dibutuhin biar donasi kita itu dikelola secara efisien, profesional, dan yang paling penting, amanah? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Mari kita kenalan sama tokoh utamanya. Siapa sih sebenarnya seorang amil profesional itu? Jadi, amil itu siapa? Coba bayangin deh, perpaduan tiga profesi jadi satu. Mereka harus punya ketelitian seorang manajer keuangan, empati seorang pekerja sosial, dan, yang terpenting, integritas untuk jadi orang kepercayaan di komunitas. Mereka ini garda terdepan dari sistem zakat. Tapi, apa ini profesi modern? Justru sebaliknya, bagian selanjutnya ini nunjukin kalau peran amil itu udah ada legitimasinya dari ratusan tahun yang lalu. Dasarnya itu kuat banget, baik secara hukum maupun spiritual. Nah, yang menarik banget di sini adalah penggunaan kata ambillah. Ini kan sebuah perintah, sebuah tindakan proaktif. Ayat ini nunjukin kalau zakat itu bukan cuma soal memberi secara acak, tapi sebuah sistem pemurnian dan pembersihan yang harus dikelola oleh para pemungut. Ada sistemnya. Ini poin yang krusial banget. Ayat ini mengubah cara kita memandang zakat. Ini bukan lagi sedekah opsional, tapi sebuah hak mendasar bagi mereka yang membutuhkan. Dinamikanya jadi berubah. Dari yang tadinya cuma soal kedermawanan, jadi soal keadilan sosial yang terstruktur. Dan ini dia. Di sini kita lihat legitimasi profesi amil disebutin secara eksplisit, jelas banget. Peran amil itu bagian integral dari sistem zakat, sama pentingnya dengan si penerima itu sendiri. Jadi ini bukan peran tambahan, tapi sebuah kewajiban dari sistem itu sendiri. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang kita masuk ke apanya. Apa aja sih keahlian yang dibutuhin untuk jadi seorang amil bersertifikat? Dan ini tuh terstandarisasi dan ketat loh. Jadi, amil profesional itu bukan cuma soal niat baik aja. Untuk bisa dapat sertifikasi, mereka harus menguasai 11 unit kompetensi inti. Ini adalah standar industri yang memastikan setiap amil dimanapun punya keahlian yang setara. Sekarang, coba deh lihat daftarnya. Gila kan? Menghitung zakat, oke itu teknis dan udah pasti. Tapi yang bikin kaget tuh yang lainnya. Ada memasarkan produk dan layanan, ini kan marketing. Terus menangani keluhan, ini customer service dan manajemen krisis. Dan ada lagi menilai kelayakan penerima. Ini kayak kerjaan investigasi sosial. Jadi ini bukan sekedar kumpulin dan salurin uang, ini adalah manajemen modern yang kompleks. Oke, teorinya udah. Sekarang, mari kita lihat gimana semua ini diterapin dalam praktek sehari-hari. Bagian ini kita fokus ke bagaimananya, yaitu interaksi nyata yang jadi inti pekerjaan seorang amil. Nah, ini adalah SOP standar waktu berinteraksi sama pemberi zakat atau muzaki. Keren ya perpaduannya, dimulai dengan senyuman, lalu ada edukasi soal dampak zakat, terus proses administrasi yang transparan kayak bukti transaksi, dan ditutup dengan doa. Ini bukan sekedar transaksi, ini adalah proses membangun hubungan dan kepercayaan. Terus gimana kalau ada masalah atau keluhan? Disinilah profesionalisme mereka diuji. Perhatiin deh alur penanganan keluhannya. Ini bukan cuma sekedar minta maaf terus selesai, tapi ada proses yang terstruktur. Dengerin baik-baik, cari akar masalahnya, ambil tindakan, dan diakhiri dengan ucapan terima kasih atas masukannya. Ini adalah akuntabilitas dalam prakteknya. Di balik setiap interaksi, ada fondasi yang penting banget, dokumentasi. Biar semuanya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, profesi ini sangat bergantung pada jejak administrasi yang jelas. Coba kita lihat apa aja sih yang dibutuhin? Untuk jadi seorang amil, seseorang harus lewat proses pendaftaran formal, mirip kayak sertifikasi profesional lainnya. Bisa kita lihat di sini, ada syarat ijazah, bukti pengalaman atau pelatihan, CV. Ini standar banget untuk memastikan kualifikasi dasarnya terpenuhi. Nah, sebagai perbandingan, coba lihat dokumen yang mungkin diminta dari calon penerima. Ini bukan buat mempersulit ya,
Tapi ini bagian dari uji kelayakan. Hal-hal kayak surat keterangan tidak mampu atau proposal program itu buat mastiin bantuannya efektif dan tepat sasaran. Ini soal akuntabilitas di kedua sisi, baik pemberi maupun penerima. Jadi setelah kita lihat semua proses dan standarnya, apa nih kesimpulan besarnya? Mari kita rangkum apa sih arti sebenarnya dari seorang amil yang profesional. Pada akhirnya, ya inilah inti dari profesi amil. Mereka adalah sebuah jembatan. Mereka menghubungkan kewajiban spiritual para pemberi dengan kebutuhan real para penerima, sambil mastiin semua prosesnya dikelola dengan profesionalisme dan integritas finansial. Ini jadi ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kita baru aja lihat sebuah sistem keuangan yang dari sananya udah punya tujuan sosial dan etika yang kuat. Coba bayangin deh, kalau prinsip akuntabilitas, pelayanan, dan tujuan yang jelas ini gak cuma ada di sektor amal, tapi jadi standar di perbankan, investasi, dan semua sektor finansial lainnya. Mungkin aja model yang kelihatannya kuno ini justru pegang kunci untuk masa depan keuangan yang lebih baik. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini?